Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di Indonesia. Live streaming kami bisa Anda saksikan di idxchannel.com dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Pemerintah menyatakan kebijakan larangan ekspor konsentrat tembaga mulai berlaku 1 Januari 2025. Langkah ini menjadi wujud komitmen pemerintah dalam meningkatkan daya saing industri nasional melalui program hilirisasi. Mengawali tahun 2025, pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian terus memperkuat daya saing industri nasional, salah satunya di sektor pertambangan tembaga melalui program hilirisasi. Apalagi produk tembaga berperan penting dalam mendukung sejumlah industri di bagian hilir seperti otomotif, elektronik, peralatan listrik, dan energi terbarukan. Oleh sebab itu, sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam menjalankan mandat dan keberlanjutan program hilirisasi di sektor pertambangan tembaga, maka mulai 1 Januari 2025, Kementerian Perindustrian resmi memberlakukan larangan ekspor konsentrat tembaga. Dasar larangan mengacu kepada Peraturan Menteri ESDM Nomor 6 Tahun 2024 tentang penyelesaian pembangunan fasilitas pemurnian mineral logam di dalam negeri. Adapun kebijakan larangan ekspor konsentrat tembaga seharusnya mulai berlaku pada bulan Juni 2024 lalu. Namun pemerintah memutuskan untuk melakukan relaksasi larangan ekspor tersebut hingga 31 Desember 2024 melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10 Tahun 2024 yang merupakan perubahan dari Permendak Nomor 22 Tahun 2023 tentang barang yang dilarang untuk diekspor. Tujuan relaksasi ekspor pertambangan seperti tembaga adalah agar terciptanya industri pengolahan dan atau pemurnian di dalam negeri yang dapat mengekspor produk pertambangan bernilai tambah. Tim Liputan IDX Channel. Ya, sementara itu seiring dengan penerapan larangan ekspor konsentrat tembaga di awal tahun ini, negara berpotensi kehilangan pendapatan dari sektor kepabeanan. Bahkan potensi kehilangan pendapatan dari bea keluar ekspor konsentrat tembaga bisa mencapai 10 triliun rupiah. Penerimaan kepabeanan pada tahun 2025 diprediksi akan mendapat tekanan baru usai pemberlakuan kebijakan larangan ekspor konsentrat tembaga dan lumpur anoda mulai 1 Januari 2025. Kebijakan tersebut diklaim untuk memuluskan hilirisasi produk tembaga di dalam negeri, meski ada konsekuensi negara berpotensi kehilangan penerimaan hingga lebih dari 10 triliun rupiah. Direktur Jenderal Bea Cukai Askolani menjelaskan, kebijakan larangan ekspor tembaga di tahun 2025 tersebut dipastikan akan menghilangkan penerimaan bea keluar dari ekspor tembaga seperti di beberapa tahun sebelumnya. Namun demikian, pemerintah masih dapat mengandalkan bea keluar ekspor produk minyak sawit. Askolani juga optimis kebijakan larangan tersebut masih akan berdampak positif lewat penerimaan pajak lainnya akibat proses investasi hilirisasi industri pengolahan tembaga dalam negeri. Artinya di 2025 kita tidak akan mendapatkan BK tembaga, dan untuk BK kita hanya fokus untuk CPO yang saat ini cukup dominan, yang setahun bisa mendapatkan sampai 5T. Tapi tentunya kehilangan dari BK tembaga ini kalau kita lihat dampaknya punya hal positif dari aspek yang lain yang lebih luas. Pertama tentunya teman-teman sekalian, hilirisasi ini akan menyebabkan penambahan investasi dengan membangun smelter yang kemudian tentunya akan memacu pertumbuhan ekonomi. Sebelumnya, ketentuan larangan ekspor tembaga dan komoditas lainnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10 Tahun 2024 dan melalui aturan ini terdapat 5 komoditas pertambangan yang akan dilarang ekspor mulai Januari 2025, yaitu konsentrat besi laterit, konsentrat tembaga dengan kadar lebih dari atau sama dengan 15%, konsentrat timbal dengan kadar lebih atau sama dengan 56%, konsentrat seng dengan kadar lebih dari atau sama dengan 51%, dan lumpur anoda. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, stop ekspor konsentrat tembaga mulai 1 Januari 2025. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Ahmad Reddy, pengamat hukum energi dan pertambangan. Halo Pak Ahmad, apa kabar?
Alhamdulillah baik Mas. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan dan sudah bergabung juga ini Bapak Hendra Sinadia, Direktur Eksekutif Indonesian Mining Association. Halo Pak Hendra, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan dan sebelum membahas lebih jauh ini Pak Hendra, kita akan review terlebih dahulu terkait dengan kinerja produksi kemudian penjualan nih baik di pasar domestik maupun internasional terkait dengan hasil tambang di sepanjang tahun 2024. Seperti apa kinerjanya? Iya, baik. Secara umum kalau kita lihat di 2024 kinerja sektor pertambangan yang mana itu lebih banyak dipengaruhi oleh volatilitas harga komoditas ya. Secara umum cukup baik ya kalau kita lihat beberapa komoditas mineral andalan kita seperti tembaga, timah, nikel, bauksit itu mengalami peningkatan dari sisi produksi. Untuk harga memang kalau kita lihat, kita breakdown beberapa komoditas, kalau tembaga harga rata-rata masih hampir sama dengan sebelumnya, nikel itu sedikit turun ya karena oversupply, kemudian timah kita lihat ada peningkatan harga di 2024, demikian pula bauksit. Kalau lihat di tembaga, produksi tembaga per kuartal 3 kita khususnya di Freeport dan Aman Mineral itu dibandingkan year on year juga terjadi peningkatan ya kurang lebih rata-rata kalau di PT itu 17%, kemudian juga produksi tembaga kedua perusahaan juga cukup bagus meningkat di kuartal 3 dan mereka juga Aman Mineral dan PT Freeport juga memproduksi emas yang kalau kita lihat data kuartal 3 juga meningkat. Kemudian kalau kita lihat komoditas nikel ya produksi cukup banyak ya. Kalau di RKB itu 247 juta ton yang ditetapkan oleh SDM. Oke. Harga memang agak turun ya dibandingkan 2023 karena kondisi oversupply yang memang Indonesia itu menguasai kurang lebih 60% dari produksi dunia. Kemudian komoditas batubara per minggu lalu itu produksi sudah melebihi target di atas 800 juta ton. Dan Oke. overall kalau lihat kontribusi ke penerimaan negara PNBP sektor minerba sudah melebihi 100%. Jadi melebihi target yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi overall kondisi sektor pertambangan mineral batubara cukup positif dilihat dari harga komoditas dan produksi. Itu dia kinerja positif ya berhasil diraih di sepanjang tahun 2024. Nah dari Pak Ahmad Reddy sendiri melihatnya bagaimana? Apakah Anda melihat dari sisi payung hukumnya, kemudian bagaimana dengan tata kelola, kemudian pangsa pasarnya sendiri untuk produksi pertambangan di Indonesia ini masih cukup oke di tahun 2024? Ya, Mas Pras, saya kira memang dalam konteks hukum dan regulasi, pemerintah memang sudah berupaya seoptimal mungkin untuk memastikan adanya kepastian hukum terhadap Undang-Undang Sektor Minerba, khususnya Undang-Undang 3 tahun 2020, termasuk misalnya kewajiban hilirisasi mineral dan batu bara. Nah, khusus untuk tembaga ya, Oke. dalam konteks hukum kan memang sudah jelas di Undang-Undang Minerba, di pasal 102 dan 103 ada kewajiban untuk hilirisasi terhadap seluruh mineral. Dan saya lihat memang pemerintah secara konsisten menerapkan kewajiban hilirisasi ini untuk seluruh komoditas, termasuk tembaga. Misalnya bagaimana kemudian pemerintah berupaya sekuat mungkin untuk membangun smelter tembaga terbesar di dunia yang dilakukan oleh PT Freeport di Gresik. Oke. Nah ini kan upaya yang saya kira memang cukup baik, kemudian sangat memberikan manfaat bagi kepentingan bangsa, negara, termasuk dalam konteks keekonomian ya, memastikan bahwa seluruh komoditas mineral dan batu bara khusus mineral itu bisa memberikan nilai tambah baik dalam konteks penerimaan lapangan kerja, kemudian penerimaan negara, masuk manfaat bagi entitas lokal di daerah. Itu Mas Pras. Baik, itu dia penerimaan negara dan yang penting adalah penciptaan lapangan kerja begitu ya, yang terjadi di sepanjang tahun 2024. Nah, ini Pak Hendra, setelah tarik ulur kita tahulah begitu pemerintah menyatakan larangan ekspor konsentrat ini akhirnya berlaku mulai 1 Januari 2025. Anda melihatnya bagaimana? Apakah ini sudah tepat begitu kebijakan yang diambil oleh pemerintah di awal tahun 2025? Iya, saya kira dari sisi kebijakan udah tepat apa juga yang disampaikan tadi oleh Pak Ahmad Reddy. Nah, kalau Oke. kita lihat kebijakan hilirisasi di sektor mineral itu bukan hal yang baru ya. Ya. Itu kalau kita lihat sebelumnya di 97 PT Freeport Indonesia dalam kontrak karyanya yang disusun oleh bersama-sama dengan pemerintah sebelumnya ya di era Orde Baru itu memang udah ada kewajiban untuk peningkatan nilai tambah yang sehingga Oke. smelter di PT Gresik udah beroperasi di 97 dan
Kemudian dengan Undang-Undang 4 2009 itu diberlakukan ke semua komoditas termasuk tembaga khususnya yang dalam konteks pembahasan hari ini. Jadi dari perspektif pelaku usaha dengan apa namanya diresmikannya 2 smelter tembaga tadi, perspektif usaha itu pelaku usaha telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan undang-undang membangun smelter, dan juga adapun mengenai kebijakan ekspor atau relaksasi itu tentunya adalah ranah dari pemerintah. Dari sisi pelaku usaha Ya. sudah maksimal untuk melaksanakan kewajibannya. Nah, nanti peningkatan nilai tambah di hilirisasinya ke depan itu nanti ada merupakan PR bersama lah. Baik, nah dari sisi kesiapannya Pak Hendra dari pelaku usaha untuk bisa melakukan tadi hilirisasi ataupun bagaimana pengolahan dari bahan baku konsentrat tembaga sendiri, bagaimana dengan tadi beroperasinya smelter? Anda melihat tahun 2024 ini akan benar-benar bisa terlaksana 100% begitu, dalam artian memang on the track begitu? Nah, kita harus lihat nih kalau berbicara mengenai smelter, ini adalah di hilirnya tentu saja jangan dilupakan ini adalah satu kesatuan yang terintegrasi ya Oke. antara hulu dan hilir upstream penambangan. Nah, Ya. kalau kita lihat di penambangannya sendiri, khususnya untuk case tembaga tadi, kalau kita lihat di beberapa ada 2 perusahaan besar yang beroperasi, itu nilai tambah terbesar memang ada di penambangan atau di hulunya, di mana beberapa kajian yang telah dilakukan sebelumnya itu kurang lebih 94% penciptaan nilai tambah di sisi hulunya. Kemudian job creation-nya kalau kita lihat di sisi hulu, di upstream, itu kurang lebih hampir 50.000 karyawan yang diserap. Dan itu juga dampak perekonomian daerahnya, PDRB dan di kabupaten, provinsi juga cukup signifikan termasuk ke kontribusi ke negara. Nah, kemudian di hilirnya dengan dibangunnya 2 smelter tentu ada penciptaan lapangan kerja juga, tapi jumlahnya memang sangat terbatas ya karena ini udah high skill. Nah, sehingga tahapan-tahapan tersebut memiliki tadi hulu dan hilir ini memiliki tentu kontribusi yang sama pentingnya, sehingga kelangsungan untuk hilirnya di downstreamnya ini tidak lepas dari bagaimana sisi hulunya penambangannya ini terjaga. Jadi ini terintegrasi sehingga kebijakan yang buat oleh pemerintah atau dampak kebijakan di hilir tentu akan berpengaruh di hulu yang tadi yang disebutkan dampak ekonominya sangat signifikan. Jadi pemerintah ini adalah diskresi pemerintah, ya kewenangan pemerintah bagaimana menjaga keseimbangan sehingga hilirnya jalan, hulunya ini tetap sustain. Apalagi kita berbicara mengenai proyek investasi yang 20 atau 30 tahun dan bahkan lebih. Oke, nah hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan begitu kita akan bahas di segmen berikutnya, mengingat ada beberapa hal yang sudah menjadi pilot project seperti hilirisasi di sektor nikel kita yang kemarin sudah mencatatkan yang pendapatan dan juga ya capaian yang luar biasa. Apakah ini bisa terjadi juga di tahun 2025? Kita bahas nanti di segmen berikutnya, dan pemirsa pastikan Anda masih bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan larangan ekspor konsentrat tembaga. Ini aturan dari Permendak nomor 10 tahun 2024. Nah, ini apa saja yang berlaku 1 Januari 2025? Ada konsentrat besi laterite dengan kadar lebih besar ataupun sama dengan 50% Fe dan juga lebih besar dan ataupun sama dengan 10% dari Al203 dan SiO2. Berikutnya ada konsentrat tembaga, kemudian konsentrat timbal, konsentrat seng, kemudian juga ada lumpur anoda atau anoda slime. Berikutnya keuntungan jangka panjang dari kebijakan hilirisasi apa saja? Yang pertama ada penambahan investasi untuk pembangunan smelter sehingga bisa memacu pertumbuhan ekonomi, kemudian ada penambahan PPh dan PPN dari perusahaan. Ini berupa pertukaran sumber pemasukan dari bea keluar menjadi pajak dan penambahan tenaga kerja. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Hendra Sinadia, Direktur Eksekutif Indonesian Mining Association, dan juga Bapak Ahmad Reddy, pengamat hukum energi dan pertambangan. Baik, Pak Ahmad Reddy, kita akan lanjutkan kembali. Nah, kalau kita bicara mengenai beberapa data tadi yang sudah disampaikan, tadi Pak Hendra sudah menyampaikan bahwa pentingnya
integrasi lah, bagaimana semuanya saling terhubung antara hulu dan hilir, penciptaan lapangan kerja, kesiapan juga dari smelter dan lain-lain. Anda melihat bagaimana 2025? Apakah nanti akan memberikan dampak yang positif juga dari sisi penerimaan atau akan tertahan dulu nih karena kan ada proses pengolahan di sini? Ya, baik Mas. Kita mesti kembali ke konstitusi kita di pasal 33 Undang-Undang Dasar ya. Oke, Bahwa bumi, air, dan kekayaan alam itu dikuasai negara untuk the greatest happiness of the greatest number. oke. Artinya pola kegiatan usaha pertambangan yang selama ini hanya mengeruk, mengangkut, dan menjual, itu kemudian perlu diubah paradigmanya. Jadi nggak hanya mengeruk, mengangkut, dan menjual. Tadi sudah disampaikan juga oleh Mas Hendra bahwa hilirisasi itu menjadi kata kunci. Jadi tidak hanya berfokus pada bagaimana mineral itu dikomodifikasi secara cepat tanpa memberikan nilai manfaat ekonomi yang tinggi bagi negara. Nah, salah satu bentuk peningkatan nilai tambah produk mineral itu melalui hilirisasi. Artinya yang tadi misalnya boksit hanya impor biji boksit, nikel hanya biji nikel, itu diolah dan dimurnikan. Nikel menjadi ferronikel, nikel pig iron, yang dalam konteks ekonomi pertambangan ini memberikan dampak yang besar bagi penerimaan negara. Oke. Sebut saja misalnya tembaga ya. Tadi sudah sampaikan juga kita sudah ada PT Smelting Gresik ya yang dibangun oleh PT Freeport tahun 97 dan ini hanya mampu mengakomodasi sekitar 30-40% tembaga yang ada di PT Freeport. Nah, komitmen yang luar biasa yang dilakukan oleh Freeport karena ini juga sudah menjadi perusahaan plat merah ya di bawah penguasaan MinID, komitmen untuk membangun smelter tembaga ini memastikan bahwa dalam konteks hilirisasi saya kira menjadi upaya yang luar biasa untuk memberikan kemanfaatan bagi negara. Jadi kalau Mas Pras bertanya bagaimana kemudian konteks penerimaan di tahun 2025, ya tentu akan sangat besar ya, karena yang tadi misalnya yang diekspor itu hanya bentuk biji atau ore atau konsentrat, ini sudah menjadi misalnya menjadi katoda tembaga gitu kan. Oke. Kemudian untuk emas dan perak murni batangan pun sudah berubah. Jadi saya kira memang dalam konteks keekonomian ini tentu akan memberikan nilai manfaat. Misalnya dalam konteks PNBP, Mas Pras, kan kalau misalnya dia hanya mengekspor biji atau konsentrat, itu kan PNBP-nya sangat rendah. Tapi ketika dia sudah berubah menjadi produk yang misalnya 90 atau 95% sudah dimurnikan, tentu penerimaan negara bukan pajaknya ini menjadi lebih tinggi puluhan kali lipat yang terjadi ketika terjadi perubahan komoditas ini dari mineral mentah menjadi mineral yang sudah diolah dan dimurnikan. Berarti Demikian, keberhasilan, Mas. kesuksesan pada saat hilirisasi nikel kemarin bisa terjadi kembali begitu untuk sektor tambang khususnya tembaga ini? Betul, betul Mas Pras. Maka itulah yang kemudian menjadi sebenarnya bukan hanya menjadi berkah bagi negara, tapi juga menjadi tantangan, ancaman. Kita perlu tahu misalnya komitmen Indonesia untuk melakukan hilirisasi ini juga banyak ditentang oleh negara-negara di dunia. Misalnya Oke. Uni Eropa. Bagaimana kemudian Uni Eropa berupaya untuk kemudian menghalang-halangi hilirisasi kita agar Yes. kemudian ya hilirisasi kita ini juga tidak bisa jalan seperti yang kita harapkan dalam konteks kebijakan dan hukum di Indonesia. Oke, oke. Nah, Pak Hendra, kalau memang ini Anda katakan tadi smelternya sudah ada, kesiapannya juga untuk melakukan pengolahan sendiri sudah tersedia begitu. Lantas bagaimana nanti pangsa pasarnya, kemudian bagaimana hasil olahan dari tembaga ini pun apakah bisa terserap juga nanti oleh market begitu, baik di domestik maupun internasional? Nah, ini yang menarik ya kalau lihat data-data ya smelter di Jawa Timur di Gresik yang tadi juga disampaikan oleh Mas Redi itu baru bisa menyerap 30% di produknya diserap di dalam negeri sehingga Oke. sebagian besar diekspor. Nah, dengan smelter yang baru pun juga di Manyar juga kurang lebih baru 40% yang diserap dalam negeri sehingga overall hasil produk olahan konsentrat tembaga menjadi katoda tembaga di Iya. dalam negeri itu masih 70% itu diekspor sehingga sangat sayang kalau nilai tambahnya itu tanda kutip dinikmati oleh negara-negara lain yang Yes. tujuan ekspor kita. Nah, ini menjadi tantangan ya karena penyerapan dalam negeri ini rendah meskipun sudah ada beberapa perkembangan ya, ada industri yang juga sudah mulai proaktif ya dari Tiongkok membangun pabrik manufaktur di kawasan dekat smelter Manyar itu mereka bisa menyerap dari tembaga katoda dan juga produk olahan emas yang lumpur anoda yang diolah itu juga telah dijual ya ke dalam negeri antara lain ke PT
aneka Oke. tambang ya sudah dilakukan di November yang lalu dan banyak perkembangan ke depan sehingga yang menjadi tantangan tentu saja di hilirisasi karena ini merupakan bagian dari asa cita pemerintahan Presiden Prabowo adalah bagaimana industri dalam negerinya ini bisa tumbuh berkembang. Dari pelaku usaha pertambangan tentu saja sudah melaksanakan kewajibannya yang seperti yang diamatkan oleh undang-undang. Cuma nanti ke depan yang ini menjadi tantangan juga kalau kita berbicara dalam konteks relaksasi tadi adalah bahwa ke depan ini kan pabrik ya, pabrik fasilitas pengolahan Oke, pemurnian yang oke. tentu saja di semua industri, semua pabrik pasti ada jadwal maintenance ya. Bisa Ya. saja ada kejadian-kejadian ya. Nah, ini dia bagaimana nanti ke Hmm. depan jika terjadi jadwal maintenance yang memang itu merupakan salah Oh, satu oke. harus dilakukan, Ya, tentu akan berakibat terhadap terhambatnya operasi di hulu. Nah, ini bagaimana pemerintah menyikapi ke depan sehingga ya, ada ya. payung hukum bagi perusahaan-perusahaan yang telah melaksanakan kewajibannya jika ada technical issue yang memang ini merupakan bagian inherent dari satu apa namanya manufacturing proses ini bagaimana nanti Ya, ya, ya. solusi. Saya kira itu jangka panjang perlu diantisipasi dari sekarang. Betul dia. Ya, kalau kita lihat fleksibilitas seperti apa yang dibutuhkan begitu dari pemerintah ya terkait dengan bagaimana hilirisasi di sektor pertambangan, kita bahas lagi di segmen berikutnya Pak Hendra. Pak Ahmad, kita akan jeda kembali sebentar dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Baik, Pak Ahmad Reddy, lantas bagaimana Ya, fleksibilitas nampaknya yang dibutuhkan dunia usaha khususnya pada saat hilirisasi pertambangan tembaga lah kalau memang kita bahas terkait dengan ya, kondisi saat ini. Apakah memang itu diperlukan sehingga tadi ada proses maintenance, kemudian ya. apakah nanti ada technical, entah force major dan lain-lain begitu yang perlu dicermati bersama? Ya, betul Mas Pras. Karena memang misalnya untuk yang smelternya Hmm, Freeport ya, ini kan suka tidak suka mau tidak mau ini adalah smelter tembaga terbesar di muka bumi. Jadi Oke. kalau sudah di muka bumi ini di planet bumi terbesar. Artinya memang potensi technical problem itu tentu tentu ada. Ketika bicara misalnya technical problem ini kemudian menghambat dalam konteks kewajiban hilirisasi, artinya pemerintah kemudian harus juga memastikan kebijakan untuk tercapainya hilirisasi, tapi kemudian ikut memberikan keadilan kepada korporasi dalam hal ini PT Freeport Oke. untuk kemudian menyelesaikan masalah-masalah teknikal. Menurut saya ini adalah sesuatu yang cukup bijak. Toh mereka sudah beroperasi. Juni 2024 sudah dioperasikan, bahkan September sudah diresmikan oleh Bapak Presiden Jokowi. Artinya sudah ada komitmen yang luar biasa yang dilakukan oleh PT Freeport. Dan Mas Pras melihat PT Freeport sekarang kan beda. Sekarang kan PT Freeport itu adalah korporasi plat merah. Artinya Oke. ada tanggung jawab negara yang kemudian ya baik secara regulator maupun dalam konteks operasional. Hmm. Karena kan PT Freeport ini berada di pangkuan MinID yang suka tidak suka mau tidak mau seluruh aksi korporasi PT Freeport ini menjadi hak dan tanggung jawab dari negara. Jadi ketika Ya. misalnya ada kendala teknis di Gresik sana, kemudian ini menjadi masalah sehingga hilirisasi di Desember 2024 itu tidak bisa dilakukan, 2025 Januari 2005 tidak bisa diselesaikan, maka saya kira harus ada akrobasi kebijakan. Permen SDM harus diubah, diberikan waktu agar Hmm. kemudian masalah-masalah teknikal ini bisa diselesaikan agar ya kemanfaatan hilirisasi bagi bangsa dan negara itu tercapai, tapi kemudian fleksibilitas dalam rangka memecahkan persoalan-persoalan teknis itu diberikan ruang pada PT Hmm. Freeport. Begitu Mas Pras. Baik, nah Pak Hendra, pada saat proses produksi misalnya dari hulu ke hilir ini sebenarnya tidak boleh ada yang berhenti ya Pak. Kalau kita bicara mengenai bagaimana keberlanjutan satu proses produksi dari hulu ke hilir. Sehingga pada saat ada mungkin di middle streamnya ada problem atau technical problem tadi yang disampaikan begitu ini harus tetap berjalan begitu Pak. Oh ya, tentu saja ini bagian yang terintegrasi ya. Jadi Hmm, hulu ke hilirnya ini tidak harus saling terkait ya. Jadi oke. hambatan di hulu yang tadi hilir ya, Hmm, misalnya ada gangguan technical problem yang kemudian karena kebijakan yang mungkin belum fleksibel ya, memberikan kemudahan bagi investor ini tentu akan berdampak di hulu. Nah, oke. dampaknya itu bisa multiplier effect juga ya. Dampaknya karena tadi karyawan itu cukup besar, kemudian dampak ke daerahnya juga sangat besar. Nah, ini yang perlu menjadi pertimbangan pemerintah. Demikian pula investasi ke depan, karena kita berbicara mengenai smelter yang life-nya itu
investasinya bisa 20-30 tahun ke depan. Nah, ini juga terkait dengan bagaimana eksplorasinya bisa didorong. Jadi Ya. kaitan kebijakan hulu ke hilir ini sama pentingnya. Jadi di hilir tadi bagaimana fleksibilitas pemerintah untuk ekspor konsentrat misalnya jika dalam hal technical problem, tapi juga bagaimana hulunya didorong terus, misalnya eksplorasi harus terus didorong nih, karena ini sangat terkait dengan sustainability dari pasokan. Jadi Oke. konsepnya sama di semua komoditas juga, bukan hanya tembaga, Hmm. nikel, timah, bauksit dan lain-lain itu harus eksplorasinya juga didorong. Ya, optimisme Anda terkait dengan hilirisasi ini Pak Hendra ke depan untuk sektor industri ataupun pelaku usahanya sendiri bagaimana? Mengingat tadi Pak Ahmad Reddy sempat menyebutkan ada sejumlah negara juga yang tidak suka nih dengan hilirisasi. Apalagi tembaga sudah masuk di tahun 2025 ini. Ya, saya kira ini momentum yang bagus di era transisi energi. Permintaan terhadap komoditas mineral strategis sangat meningkat, khususnya tembaga. Ini yang komoditas yang paling hot ini, tembaga ya, di era transisi energi, dan bahkan hingga 2040 ini diperkirakan akan shortage ya, defisit ya, karena permintaannya sangat tinggi. Sehingga ini Oke. memang menjadi peluang bagi Indonesia untuk memanfaatkan momentum tersebut. Kita ada in the pipeline juga Ya. beberapa proyek tembaga, perusahaan tembaga yang yang sedang beroperasi juga di Jawa Timur ya, dan juga di Sumbawa. Ini juga tentu membutuhkan perhatian dari pemerintah, dan Oke. disinilah peluang Indonesia. Dan saya kira tadi di tingkat global kalau untuk tembaga ini merupakan peluang kita kalau memang smelter di Aman dan Freeport ini dan juga nanti ada beberapa perusahaan tadi akan on the pipeline. Ini kita bisa menjadi salah satu negara terbesar untuk penghasil katoda tembaga dari sumber Oke. pertambangan. Jadi ya Ya, terbesar ya. sekarang Tiongkok, kemudian Chili ya, Rusia, dan kita nanti bisa dengan maksimal bisa 1,5 juta ton katoda tembaga. Ini tentu menjadi Wow. peluang. Itu dia, kita tinggal menunggu nanti momen itu terjadi di Indonesia begitu ya, sambil menunggu bagaimana juga payung hukum yang lebih kuat tadi, fleksibilitas juga yang diinginkan begitu pada saat terjadi hal-hal yang sebenarnya tidak diinginkan bagi dunia usahanya sendiri begitu ya. Pak Hendra, sayang sekali waktu terbatas ini. Pak Ahmad Reddy, terima kasih banyak Ya, atas waktu sharing, update dan juga informasi yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Terima kasih. masih Mas Pras, masih Pak Hendra. Mas Ahmad Reddy, terima Ya. kasih. Ya pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan strategi menjaga APBN tetap sehat di tahun 2025.